pemirsa, Anda sudah bersama dengan kami lagi di podcast Ruang Wiku dengan topik antara rawa dan jiwa. Kita lanjut nih pemirsa, tadi pembahasannya terkait dengan pengalamannya kakak Yosua di Taman Nasional dan travelingnya, dunia travelingnya. Nah, tapi tadi kan manis-manisnya nih. Nah, sekarang kita mau masuk bagaimana kakak Yosua surviving atau ada pengalaman buruk atau menantang di dunia luar, dunia rawa. Gimana tuh kakak? Oke, jadi sebenarnya tantangan pasti ada karena maksudnya kan kita bermainnya di alam ya. Ya. Karena maksudnya kadang-kadang mungkin orang-orang banyak yang underestimate main di alam itu kayak main di Betul. alam uh, identiknya kan dengan healing dengan yang Ya. maksudnya kayak nyantai gitu kan. Tapi sebenarnya kita tuh nggak boleh banget nge-underestimate apapun yang terjadi di alam gitu. Karena maksudnya itu kan nggak bukan zona nyaman kita kayak di rumah gitu kan. Dan maksudnya kadang-kadang orang tuh kadang-kadang datang ke sana dengan maksud untuk cuman healing tapi nggak ada preparation sama sekali gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang kita naik gunung uh, apa ya mungkin beberapa orang kalau misalnya yang nggak ngerti ada yang cuman pakai sendal licin gitu ya jadi kayak bisa bisa kepleset jatuh gitu kan Betul. atau ada juga misalnya main ke atas gunung tapi dia nggak riset dulu sebelumnya. Jadi nggak tahu nih kayak misalnya ntar malam-malam bakal dingin banget jadinya kurang under prepare dan akhirnya dia nggak bawa baju yang bisa tahan dingin gitu kan dan akhirnya bisa mengakibatkan hipotermia juga gitu kan kadang-kadang banyak pendaki gunung yang hipotermia gitu di atas gunung gitu. Jadi kalau aku sendiri sebenarnya waktu itu pernah kejadian Wow. di sebenarnya ini bukan Taman Nasional, cuman waktu itu aku ke Taman Nasional Komodo sama Kelimutu. Jadi di tengah-tengah Taman Nasional Komodo ke Kelimutu itu ada satu desa namanya Wairabo. Jadi pas aku naik ke Wairabo ini tuh, aku waktu itu aku sebenarnya ada asma. Jadi waktu itu aku belum tahu kalau aku tuh sensitif sama deterjen sebenarnya. Oke. Jadi ada satu deterjen yang aku tuh sensitif gitu. Terus, nah waktu aku kebetulan waktu itu aku pakai bajunya yang sensitif nih sama deterjennya gitu kan. Deterjen. Pas naik, tiba-tiba 15 menit setelah nanjak jadi kayak kalau misalnya kita mau wearable tuh harus nanjak ya sekitar 1,5 jam atau 2 jam atau sampai 3 jam lah maksimal gitu ya. Terus eh terus waktu kita nanjak tuh tiba-tiba aku tuh deg-degan gitu kayak 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 Sesak nafas. sesak napas gitu kan. Terus pas sesak napas aku duduk kan. Nah aku tuh karena belum tahu aku pikir itu gara-gara kedinginan. Pas kedinginan aku tuh hirup gitu kayak hirup makin parah. Saking parahnya tuh sampai waktu itu teman aku tuh kayak manggil-manggil aku tuh udah kayak nggak respon gitu loh kayak maksudnya Hmm. kayak yos yos gitu kayak yos yos kayak bener-bener matanya tuh udah kayak mau pingsan banget katanya gitu kan. Terus di situ aku salut sama teman-teman aku karena waktu meskipun temen itu kan buat naik Urebo harus bayar ya kayak lumayan kayak waktu itu sekitar 2 juta per orang gitu kan. Wow. Tapi kayak mereka karena melihat aku yang seperti itu mereka tuh kayak akhirnya udah kita nggak usah naik kita nemenin Yos turun ke bawah terus akhirnya kita semua mereka semua nggak ada yang naik demi nemenin aku di bawah gitu dan di situ tuh aku belajar banget kayak bahwa ternyata kalau misalnya main ke alam tuh kita nggak boleh egois itu kak. Ya. Maksudnya karena kalau misalnya kita egois itu kadang-kadang apa ya kalau di luar sana tuh mungkin kayak tujuannya adalah membuat sampai puncak gitu kan kadang-kadang ya orang. Betul. Tapi kalau aku belajar banget dari teman-teman aku untuk kayak tujuan akhir kita tuh bukan sampai puncak, tapi kayak ketika bisa kita main ke alam, tapi kita bisa main bisa nyampe puncak tapi kembali ke rumah juga gitu. Jadi tujuan akhirnya tuh bukan sampai puncak tapi pulang ke rumah dengan Rumah. selamat gitu. Di situ aku belajar satu filosofi itu sih kak dari teman-teman. Keren ya. Jadi kurang lebihnya ini udah dua narsum tentang pendakian khususnya menjelaskan bahwa memang teman atau rekan pendaki kita itu harus yang tulus atau enggak Hmm. egois gitu ya Kak. Nah, nyambung nih dari yang tadi berarti persiapan kita apa aja nih Kak untuk naik atau main ke alam dari versinya Kakak Yosua. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya yang pertama pasti kita harus riset dulu ya, kayak daerah yang kita mau kunjungi itu seperti apa. Kayak apakah dia bakal dingin atau bakal panas atau oksigennya bakal kurang atau gimana. Betul. Karena maksudnya kita jangan sampai underprepared. Kayak aku selalu belajar dari teman aku selalu ngomong kalau kita main ke alam, always underestimate ourselves. Bukan overestimate aja, kayak kita harus memikirkan worst case yang terjadi itu seperti apa gitu bukan yang kayak best case-nya kayak gimana gitu karena kalau misalnya kita mikirnya worst case kita jadi kayak lebih siaga dan jadinya kayak, lebih prepare dan kalau misalnya amit-amit sampai sesuatu terjadi tuh kita udah lebih siap gitu. Terus yang kedua mungkin ini dari aku kalau misalnya keliling seluruh Taman Nasional Indonesia tuh biasanya aku riset dulu nih kayak kira-kira tempatnya bakal kayak gimana ya gitu terus kayak ada nggak sih orang-orang yang bisa jadi guide buat aku terus kayak ada nggak sih orang yang aku kenal dari daerah sana atau misalnya kalau misalnya nggak ada yang kenal aku biasanya coba cari
di internet orang yang pernah ke sana, aku coba tanya-tanya gitu. Jadi emang harus preparation banget sih sebelum pergi ke satu tempat gitu. Oke, jadi memang menyambung dari yang cerita Kakak Yosua tadi terkait pengalaman, persiapan itu sangat penting. Mm, Jadi harus ada kemungkinan terburuknya juga, kemudian ada juga tentang riset dan menyambung tentang pengalaman Kakak rekan kita ya, teman mm. kita yang benar-benar kalau mau sama-sama itu juga harus yang tulus, jangan yang egois gitu ya kan. Nah, Kakak ini mewakili suara pemirsa. Apakah memang dunia rimba itu seram, Kakak? Dunia riba itu seram. Hmm, kalau apa ya? Kalau kita berhati-hati enggak sih menurut aku, kayak maksudnya ada seramnya, tapi pasti ada juga kawasan-kawasan yang sebenarnya tuh aman lah gitu. Enggak mungkin kalau misalnya yang deep into the jungle banget itu ya serem ya, karena mungkin bisa ketemu macan atau ketemu hewan Oke. buas gitu ya. Cuman kalau biasanya kalau di Taman Nasional itu kan ada kawasannya yang memang udah diperuntukkan untuk wisata, itu biasanya jauh lebih aman sih gitu. Oke. Nah, Kakak, tapi tadi kan gak seram, yang penting kita berhati-hati. Tapi memang adakah yang menjamin keselamatan kita di Taman Nasional? Soalnya kan kita sebagai Gen Z pasti kayak pengen juga keluar dari zona nyaman tuh. Mm-mm. Tapi kayak kita tuh punya overthinking gitu, Kak. Kayak apakah memang ada yang bisa menjamin kita gitu? Kalau menjamin tentunya kalau misalnya itu kawasan wisata itu jauh lebih aman ya. Tapi sebenarnya menurut aku yang paling bisa menjamin keselamatan diri sendiri adalah diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus paling aware kayak kita tuh kurangnya di mana. Misalnya kayak aku ada asma, aku pasti kayak selalu bawa oksigen kalau misalnya kita mau naik gunung atau misalnya kita mau pergi ke hutan itu pasti aku bawa inhaler aku juga gitu. Jadi kayak maksudnya menurut aku keselamatan itu jatuhnya pada akhirnya ke diri sendiri juga gitu, kayak gimana cara kita bisa menjaga diri kita sendiri gitu Kak. Keren. Nah, Kakak, ini sudah 25 taman nasional yang Ya. Kakak kunjungi. Kakak sejauh ini apa sih yang Kakak temui? Apakah ada eh, hal-hal yang ingin Kakak bagikan ke kita bahwa ternyata di Indonesia kurang ini loh, tapi Hmm. eh, eh, hasilnya masih gini gitu. Oke. Sebenarnya awalnya kan aku tadi cerita mungkin awalnya tuh tujuannya buat keliling Indonesia ya. Jadi lebih kayak visinya adalah kayak aku mau keliling Indonesia untuk personal goal aku ya. Cuman seiring berjalannya waktu nih aku menemukan waktu aku ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ada nih kayak satu kepala resortnya gitu, kayak tiba-tiba pas aku mau pulang nih kepala resortnya didatengin sama salah satu anggotanya terus dibilang, Pak itu ada yang nyuri burung langka gitu. Wow, Terus aku kaget gitu karena oh ternyata hal seperti ini tuh terjadi ya di Indonesia. di Indonesia gitu. Maksudnya aku kira selama ini cuma ada di film-film gitu kan, Betul. kayak apa penangkapan liar gitu kan, perburuan liar gitu kan. Terus dia akhirnya bawa senapan untuk Uh, ke tempat itu. Jadi kayak dia minta maaf juga, gue gak bisa nemenin kita untuk pulang gitu. Tapi jadi ya kayak di situ aku mulai nangkep nih kayak oh ternyata di Indonesia tuh banyak ya permasalahan yang berhubungan sama satwa liar gitu. Jadi dan di situ aku kayak mulai uh, apa ya kayak tergerak juga gitu loh untuk kayak mau mau ngedukasi masyarakat juga kayak soal konservasi, terutama kayak yang berhubungan sama alam dan satwa gitu ya. Karena misalnya kayak di Indonesia sendiri tuh apa ya mungkin, tapi sebenarnya nggak bisa disalahkan 100% kepada masyarakatnya. masyarakatnya juga, karena misalnya itu kan kompleks ya, itu permasalahan yang kompleks di mana mungkin buat masyarakat itu kadang-kadang oh itu hal yang biasa aja gitu, tapi kayak ya mungkin ini juga ada peran dari pemerintah untuk edukasi, tapi buat masyarakatnya pun harus sadar gitu kayak sebenarnya tuh menjaga keberlangsungan hewan satwa liar di alam liar itu sendiri tuh juga sama pentingnya gitu loh buat ekosistemnya bisa sustainable gitu pada akhirnya Ya. gitu. Jadi menurut Kakak dari hal itu kira-kira apa sih yang harus dilakukan untuk kedepannya? Kalau dari aku sendiri sebenarnya pertama untuk menjaga kalau misalnya kita emang masih belum bisa traveling gitu ya Kak, pertama pasti dari diri sendiri tuh harus aware dulu nih, kayak sadar dulu kalau misalnya kita tuh punya peran untuk menjaga lingkungan gitu, kayak misalnya sesimpel dengan tidak membuang sampah sembarangan gitu, atau misalnya kayak kita nggak mendukung perburuan liar juga, kayak dengan misalnya kayak membeli membeli hewan liar untuk kita yang nggak yang secara ilegal ya, kayak mau beli hewan Betul. liar secara ilegal untuk dipelihara gitu, karena maksudnya dengan kita mendukung perburuan liar tersebut tuh kadang-kadang itu juga jadi kalau ketika ada permintaan kan pasti ada penawaran juga Ya, gitu pada akhirnya kan gitu. Sebenarnya dengan sadar dulu sih, kayak dengan sadar kayak
oh ternyata hal ini tuh bisa merusak lingkungan karena itu bisa mengganggu ekosistem dari Taman Nasional itu sendiri gitu. Oke. Kalau dari sisi sistemnya yang selama ini kakak lihat di 25 taman nasional dari pemerintah misalnya untuk Hmm. pengaturan sistemnya gimana? Menurut kakak apa sih yang perlu dibenahi kakak? Iya, kayak aku kebetulan kemarin baru banget dari Pulau Seram itu ke Taman Ya, Nasional Manusela dan ada dekat sana ada Pantai Ora juga ya. Di Pantai Ora itu tuh aku juga cukup kaget kayak eh, tiba-tiba tuh banyak sampah kiriman, bukan sampah kiriman, kayak sampah itu terbawa arus ke oke. Pantai Ora itu gitu dan ya itu bakal akhirnya dibersihin sama pihak Pantai Oranya juga. Sorry, di resort-resortnya itu dibersihin juga sih. Cuman aku ngerasa sebenarnya itu tuh permasalahannya lebih kompleks dari Kompleks. itu ya. Maksudnya bukan cuma karena masyarakat buang sampah sembarangan, tapi at the same time juga dari pemerintah, dari sisi pengolahan sampahnya juga mungkin harus dibenahi juga gitu. Dari pemerintah mungkin harus mendukung dari sistem pengolahan sampah. Tapi at the same time, menurut aku juga dari masyarakat pun harus berperan aktif gitu untuk kayak gimana caranya supaya bisa membuat sistem untuk pengolahan sampah yang lebih baik gitu. Dan Hmm. misalnya harus ini jadinya gak menyalahkan siapapun, tapi kita sebagai warga negara dan hopefully pemerintah juga bisa Ya, kayak bekerja sama untuk menyelesaikan masalah sampah karena kan aku apa ya kayak sebenarnya masalah sampah yang terbawa itu tuh di even di daerah resort itu kan banyak ikan-ikan dan terumbu karang juga kan ya, Kak dan maksudnya agak sangat disayangkan aja sih miris ketika saja ya. ya kayak misalnya pertama mengganggu keindahan dan kedua bisa jadi kayak ikan-ikannya juga jadi Betul, merusak terancam kan di ekosistem situ ya. merusak Betul, ekosistem betul, betul. gitu. Saya sebagai warga Maluku juga cukup sedih ya, bukan cukup lagi sedih juga dan miris dengan kejadian sampah itu. Padahal Hmm, harusnya sudah aware, tapi ya begitulah ya. Mungkin harus lebih di apa ya, diajak kerjasama mungkin dengan ya. masyarakatnya. Nah, kakak dan pemirsa, kita sudah bahas tentang pahitnya dan juga manisnya di awal. Sekarang kita mau gali nih tentang fun fact-nya kakak. Nah, tadi kan kakak udah ke barat, tengah, Indonesia bagian tengah, barat, dan juga timur nih Hmm. kemarin baru aja. Apa sih kak perbedaannya kayak dari ketiga daerah tersebut? Oke, kalau dari barat dan ke timur mungkin teman-teman juga pernah dengar kalau dulu di pelajaran IPS kan ada satu garis namanya garis Wallacea ya. Itu kayak yang memisahkan dari kayak satuan sebagian barat Ya, dan timur itu. Kalau misalnya di barat itu mungkin hewan-hewannya tuh biasanya kayak mamalia besar tuh banyak gitu kayak misalnya kayak badak, ada gajah, ada orangutan itu kan. Tapi kalau misalnya di sebelah timur tuh yang aku perhatiin itu lebih kayak banyak yang burung dan hewan-hewannya mungkin lebih kecil gitu kayak misalnya kemarin aku ke Sulawesi itu tuh ada satu apa ya kayak itu kan banyak satu endemiknya karena dia kayak apa transisi ya dari ya. timur ke barat gitu ya. Terus kayak ada anoa itu anoa kan sebenarnya kerbau tapi dia kerbau mini gitu kayak kerbau kecil kayak bentuknya dia kerbau sekecil kambing gitu ya. Jadi lucu aja sih kayak banyak banget hewan-hewan yang di sebelah itu tuh lebih kecil gitu jadinya gitu. Jadi eh apa ya emang pasti berbeda sih kayak dari sisi flora dan faunanya di timur dan Oke. barat ini gitu. Kalau di timur nih kak, karena kemarin baru di Manusela, apakah emang ada yang istimewa atau ciri khasnya dari timur sendiri yang sejauh ini kakak lihat? Wah, kalau Manusela sih keren banget ya menurut aku juga kayak itu tuh aku bisa bilang salah satu surganya burung di Indonesia sih. Wow. Karena maksudnya ketika aku datang ke sana tuh bener-bener suara burung di mana-mana. Terus kayak even aku nggak berusaha mencari pun burungnya tuh ada aja gitu terus yang datang dan maksudnya di Pulau Seram ini tuh emang banyak satu endemik ya. Setahu aku tuh ada 17 satu endemik yang cuma ada di Pulau Seram ini gitu di Manusela ini gitu. Dan maksudnya burung-burung ini tuh ya eksotis-eksotis juga gitu dan nggak cuma burung yang eksotis tapi juga pemandangan di sana juga bagus banget gitu kayak Betul. pemandangan-pemandangan pantainya gitu dan ya yang luar biasanya lagi menurut aku juga orang-orangnya juga sangat-sangat ramah sih Kak. Luar biasa. Berarti kakak bersyukur dong ke Manusela. Bersyukur banget Ah, kemarin aku sempat lihat burung julang juga ya kayak burung rangkong ya. ya, aku aja belum pernah ke sana, Kak. Belum pernah lihat itu burung itu. Nah, Kakak, ini jika Kakak bisa berbicara dengan hutan, apa sih pesan Kakak untuk hutan? Pesan untuk hutan ya aku berdoa semoga kamu hutan tetap lestari karena maksudnya terima kasih untuk hutan juga kayak karena uh, bisa provide oksigen dan misalnya udara yang bersih. Aku juga bersyukur untuk hutan karena misalnya di hutan ini tuh banyak kehidupan yang tumbuh di hutan ini gitu. Wow, Dan luar semoga biasa. tetap lestari ya. Amin. Nah, Kakak berarti sebagai storytelling teller ya, betul ya? Gak Hmm, salah kan aku kan ya. storyteller terkait traveling. Kakak
mengedukasi teman-teman di media sosial tentang Ya, hutan, rimba dan sebagainya, traveling. Nah, kakak mau dong berikan pesan atau seperti motivasi bagi teman-teman anak muda di luar sana untuk tetap semangat menjaga hutan kita. Atau ada motivasi lain boleh disampaikan ke pemirsa Ruang Ikut. oke. Jadi kalau buat teman-teman sekalian, aku berpesan kalau misalnya ada kesempatan untuk traveling, lakukan. Karena maksudnya aku belajar banyak banget dari traveling, dari orang-orang yang aku temuin sepanjang perjalanan. Dan maksudnya aku pun dari awal tuh nggak langsung punya visi untuk menjaga konservasi Indonesia, buat menyebarkan awareness soal konservasi di Indonesia. Tapi aku juga mendapatkan itu tuh ketika aku lewat perjalanan itu, dan aku menemukan berbagai cerita, dan akhirnya sehingga aku kayak sekarang menemukan, oh, aku punya tergerak nih buat konservasi di Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman ada kesempatan uh, traveling, dan semoga teman-teman juga bisa sama-sama membantu untuk konservasi di Indonesia ya. Oke, luar biasa, keren banget. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat tentang konten-kontennya Kakak Yosua dengan Taman Nasional dan pengalamannya, bisa saja di mana Instagramnya Kakak? Instagram aku Yosua_Andrew ya. Nah, itu boleh langsung dicek. Nah, terima kasih Kakak Yosua sudah boleh berbagi banyak. Ini sangat daging ya pembahasan ini. Kita jadi tahu banyak tentang Taman Nasional maupun hal-hal lainnya. Dan kita keterbatasan waktu. Tidak terasa sudah 30 menit berjalan ya pemirsa. Jadi untuk update selanjutnya terkait dengan Taman Nasional bisa langsung saja tadi di Instagramnya Kakak Yosua. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus TVRI Maluku. Kita ada di semua media sosial, ada di Instagram, YouTube, kemudian TikTok dan lainnya. Nah, kita juga akan hadir dengan podcast Suamiku bersama narasumber-narasumber kece lainnya dengan juga topik yang menarik. Jadi tetap pantau podcast Suamiku. Saya Miku Jelisha dan teman ngobrol saya Kakak Yosua pamit undur diri. Bye bye.